Sebuah candi yang tersembunyi di kaki Gunung Arjuna memancarkan mata air amerta yang bertuah menyembuhkan dan mengangkat derajat, serta menjadi jejak tetirah raja dan bangsawan Majapahit, yakni Candi Sumber Awan di Singosari, Malang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi misterius yang kita sambangi ditemukan kira-kira bersamaan saat Inggris pertama kali mengirim kode Morse dengan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik menuju Newfoundland di Kanada. Yuk, kita ke sana. Delapan tahun sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sekelompok orang yang tengah memugar stupa misterius di tengah rimba dikejutkan oleh seekor babi hutan yang tengah melintas. Petugas keamanan Belanda membidikkan senapannya. Tembakannya tepat sasaran. Babi yang terluka parah itu pun terperosok ke dalam sebuah kolam. Ajaibnya, tak berapa lama sang babi keluar dari kolam dengan segar bugar, tanpa luka sedikit pun. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu langsung menyadari tuah yang terkandung dalam mata air yang memancar. Kolam itu lalu dikenal dengan nama Sendang Penguripan, yang dipercayai berdaya menyembuhkan. Rekonstruksi candi terus berlanjut, dan keberadaan Sendang Penguripan memperkuat keyakinan bahwa mata air yang memancar di halaman candi tersebut adalah tirta amerta, yakni air keabadian minuman para dewa. Demikianlah tradisi masyarakat setempat yang dituturkan juru pelihara candi kepada kami. Terlepas dari benar tidaknya kisah itu, yuk kita mulai menelisik. Candi tersebut adalah Candi Sumber Awan, terletak di kaki Gunung Arjuna dan berjarak 13 menit berkendara dari Candi Singosari. Perjalanan kami terus menanjak dengan suasana pedesaan yang asri di kiri dan kanan jalan. Wah, rupanya area sekitar candi telah dikelola menjadi tempat wisata. Yuk, kita langsung masuk ke lokasi candi. Itu dia candinya, yang juga dikenal sebagai Stupa Sumber Awan. Terbuat dari batu andesit. Fondasinya rendah, tidak ada ukiran dalam bentuk apapun di kaki candi. Namun, pelipit dan perbengkean atas dan bawah kaki cukup ramai. Nah, badan Candi Sumber Awan berupa sebuah stupa tunggal yang terdiri dari beberapa segmen. Terlihat ya, segmen terbawah adalah alas penunjang stupa. Meski sederhana, segmen ini dilengkapi perbingkaian yang apik. Uniknya, alas ini juga memiliki semacam penampil yang menjorok di keempat sisi, sehingga membentuk bidang bersudut 8 atau astadala, yakni teratai sempurna berkelopak 8, seperti di candi-candi lainnya. Segmen berikutnya adalah prasada atau hiasan yang menunjang stupa. Prasada di stupa ini memiliki dua tipe, yakni segi 8 dan lingkaran penuh. Pada candi-candi Buddha, segi 8 dikaitkan dengan jalan utama berunsur 8 yang disimbolkan dengan roda dhamma. Sementara lingkaran penuh dalam ikonografi candi Buddha menyimbolkan roda dharma yang terus berputar, tanpa awal dan tanpa akhir. Selanjutnya adalah anda, segmen yang paling kita kenali dari sebuah stupa. Biasanya anda berbentuk setengah bulatan. Namun ada pula variasi berbentuk lonceng ataupun kubah. Sayangnya, Anda pada stupa Sumber Awan hanya tersisa sedikit. Reruntuhan Anda dan bagian atasnya, yakni Harmika dan Yasti yang merupakan puncak stupa, ditumpuk di halaman candi. Karena dianggap bagian tersuci candi, reruntuhan ini pun dipuja oleh kalangan tertentu. Nah, stupa adalah penanda bahwa sebuah bangunan candi bernapaskan Buddhisme. Ada berbagai bentuk stupa, mulai dari yang sederhana dan kecil, seperti stupika di Candi Borobudur yang berbahan tanah liat. Ada juga dagoba, stupa berukuran sedang yang menghiasi puncak candi, seperti di Candi Plausan Lor, Kabupaten Klaten. Dagoba juga pernah menghiasi puncak Candi Jawi di Pasuruan, sebelum candi ini disambar petir. Ada lagi stupa Perwara yang berdiri sendiri dan menjadi pengiring candi-candi Buddhistis. Yang menarik juga adalah stupa berbentuk tugu atau menara, misalnya Mahliga Stupa di Percandian Muara Takus, Riau. Betapapun beragamnya variasi yang ada, stupa tidak pernah keluar dari bentuk dasarnya yang ditetapkan sendiri oleh Sang Buddha. Menurut arkeolog dan sejarawan Sukmono, dalam teks kuno diceritakan bahwa Sang Buddha berpesan agar setelah meninggal, tubuhnya dikremasi dan disimpan di tempat suci. Para muridnya pun bertanya mengenai bentuk tempat suci tersebut. Sang Buddha lalu melipat jubahnya dan membalikkan mangkuknya di atas jubah tersebut. Momen itulah yang menjadi dasar kreasi stupa yang terdiri dari prasada atau kaki, anda atau mangkuk terbalik yang membentuk separuh bulatan, serta harmika dan yasti atau puncaknya.
Menurut John N. Miksic, stupa adalah bagian terpenting dalam bangunan Buddhis karena di dalamnya terdapat benda-benda yang berkaitan dengan Buddha, seperti mangkuk dan jubahnya, cap kakinya, rambutnya, dan lain sebagainya. Stupa juga berisi relik atau sarira, yakni biji kristal yang ditemukan pada abu kremasi orang suci. Namun uniknya, bagian dalam Candi Sumber Awan tidak berongga dan tidak berisi apapun. Karenanya diduga stupa Sumber Awan dibangun sebagai tempat pemujaan atau caitya. Jika kita membaca papan keterangan di lokasi, terdapat petunjuk mengenai pemujaan di candi ini. Stupa Sumber Awan dianggap menggambarkan Gunung Meru yang mengubah sumber air di bawahnya menjadi tirta amerta, yakni air keabadian. Nah, Gunung Arjuna sendiri dipandang sebagai pecahan Mahameru yang dipindahkan dari India ke Pulau Jawa, sebagaimana tercantum dalam kitab Tantu Panggelaran. Keterangan ini diperkuat dengan tradisi masyarakat mengenai sendang penguripan, mata air di halaman candi yang dipercaya bertuah menyembuhkan. Nama desa Toyo Marto, tempat stupa ini berada, juga diyakini berasal dari Toyo Amerto atau air amerta. Namun, pandangan ini sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut, karena pertama, falsafah stupa sebetulnya tidak terkait dengan kisah Gunung Mahameru. Dalam kisah Samudra Mantana, Mahameru memang memancarkan air amerta, namun kisah ini hanya tercatat dalam kitab Hindu, yakni Adiparwa dan Purana, tidak dalam kitab Buddha. Kisah lengkap mengenai Samudra Mantana bisa Anda cek nanti ya, pada link di deskripsi. Kedua, seandainya sejak masa lampau mata air di sini dianggap tirta amerta, tentunya sudah dibangun sebuah pentirtaan. Amerta-amerta di lereng gunung lain selalu dibuatkan pentirtaan, seperti pentirtaan Jolotundo dan pentirtaan Belahan di lereng Gunung Penanggungan, yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Bahkan, mata air yang hanya berjarak 19 menit berkendara dari Candi Sumber Awan, yakni di Watu Gede pun dibangunkan pentirtaan. Dugaan kami, anggapan bahwa sumber air di Candi Sumber Awan adalah tirta amerta yang memancar dari Gunung Arjuna, sesungguhnya tidak berkait dengan maksud pendirian candi itu sendiri. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menggali lebih dalam misteri yang melingkupi stupa Sumber Awan, yang menarik banyak pejabat tinggi negara untuk kesini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Area Candi Sumber Awan diberkahi dengan mata air yang melimpah. Selain sendang penguripan yang sempat kami sambangi di ujung area candi ini, terdapat juga mata air di dekat stupa yang bernama Sendang Derajat. Sendang ini diyakini bertuah meningkatkan derajat seseorang. Bahkan, menurut pengakuan juru pelihara, sejumlah pejabat tinggi negara yang beberapa di antaranya sangat Anda kenal pernah mengunjungi lokasi ini. Sudah, nggak usah penasaran mereka siapa. Coba lihat, mata air ini benar-benar jernih. Dibanding sendang penguripan, sendang ini sebenarnya tidak jelas asal-usul tuahnya. Namun, mungkin loh, mitos ini lahir karena Candi Sumber Awan diyakini pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit pada masa keemasannya. Prapanca, seorang pejabat urusan agama Buddha di Majapahit, mencatat kunjungan ini dalam KKW Negara Kertagama. Persisnya saat Raja Sanegara atau Hayam Wuruk berziarah ke tanah leluhurnya di Singasari. Setelah menggelar ritual di Candi Singasari, sang raja dan rombongannya bertamasa di Kasurangganan, yakni tempat indah yang ditumbuhi banyak bunga bakung. Di situ juga terdapat telaga berwarna biru, dan sang raja tidak puas-puasnya menikmati keindahan alam di sana. Banyak sejarawan menduga bahwa Kasurangganan yang memukau Hayam Wuruk adalah area Candi Sumber Awan. Anehnya, Prapanca yang terkenal teliti memotret hal-hal yang dilihatnya sama sekali tidak mencatat adanya candi berbentuk stupa di Telaga Kasurangganan. Lantas, seandainya saat itu Candi Sumber Awan sudah ada, tentunya raja akan menggelar upacara keagamaan juga, karena bangunan tersebut diduga untuk pemujaan. Namun, Prapanca mencatat raja sekedar bertamasya di sana. Kami menduga, sesuai keterangan Prapanca, di Kasurangganan hanya ada telaga yang sangat indah, tanpa keberadaan candi ataupun tirta amerta. Mungkin saja ya, saat itu candi ini belum dibangun. Candi Sumber Awan sendiri tidak jelas kapan dibangunnya. Sejarawan menduga, candi ini dibangun antara abad 14 hingga 15 Masehi, pada masa kerajaan Majapahit. Uniknya, Candi Sumber Awan adalah satu-satunya stupa kuno yang tersisa di Jawa Timur. Padahal, dalam periode klasik, sejarah Jawa Timur banyak diwarnai tokoh-tokoh Buddha, sebut saja Mpu Barada.
Karya sastra seperti Serat Calon Arang tidak secara jelas menyebut keyakinan sang pendeta. Namun sumber prasasti yang lebih tua seperti Prasasti Wurare menyebutnya seorang Mahamuni, yang artinya Mpu Barada seorang penganut Buddha. Peran Mpu Barada sangat besar dalam membelah kerajaan Airlangga menjadi dua, yakni Kerajaan Janggala dan Kadiri. Kehebatan tokoh ini bisa Anda simak nanti dalam miniseri Calon Arang yang linknya ada di atas atau di deskripsi. Tokoh Buddha lainnya adalah Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kebesaran Majapahit, yang berperan penting dalam politik penyatuan Nusantara. Kejeniusan Gayatri dan segala intrik politik di seputar hidupnya bisa Anda cek nanti pada link di atas atau di deskripsi. Nah, selain mereka, masih ada lagi Mpu Purwa, Ken Dedes, Mpu Tantular, sang pencetus Bhinneka Tunggal Ika, hingga Mpu Prapanca yang mewariskan bagi kita Kakawin Negara Kertagama. Selain kebesaran Majapahit, keadaan ibu kota, dan kehidupan di istana, Kakawin Negara Kertagama juga mencatat betapa banyaknya asrama kebudayaan yang dilindungi negara. Sehingga cukup aneh jika di Jawa Timur kini hanya tersisa satu stupa. Namun, hal itu menjadi logis jika dipahami dalam dua bingkai berikut. Pertama, kepercayaan terkuat dalam masyarakat Majapahit adalah Hindu Siwa, disusul Buddha. Dan dua agama resmi inilah yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu dan juga Negara Kertagama, laporan pandangan mata Prapanca saat menemani Hayam Wuruk mengunjungi desa-desa. Kedua, pada masa itu telah terjadi sinkretisme akibat maraknya aliran Tantra, sehingga candi-candi di era Singasari dan Majapahit rata-rata bercorak dua agama. Misalnya, Candi Jago dan Candi Jawi dari Singasari, yang dapat digunakan baik oleh penganut Hindu maupun penganut Buddha. Sehingga, saya menduga, tidak perlu lagi dibangun tempat peribadatan terpisah dengan ciri khas masing-masing. Mari kita bayangkan, di tengah dominasi Hindu Siwa dan maraknya tren peleburan, sekelompok masyarakat Buddhis masih dapat mendirikan bangunan pemujaan dengan ciri khasnya sendiri. Dan hanya 5 km dari stupa ini, menjulang megah Candi Singosari yang sangat kental nuansa peleburan Siwa Buddhanya. Maka, keberadaan stupa Sumberawan dengan bentuk yang sangat Buddhis adalah bukti bahwa masyarakat Jawa klasik sangat menghargai keberagaman. Masa berganti masa, pengaruh Hindu-Buddha surut, dan Nusantara memasuki babak sejarah yang baru. Bangunan stupa ini pun runtuh dan terlupakan. Namun, masyarakat masih memetik manfaat dari berlimpahnya mata air di area ini. Maka lahirlah cerita rakyat tentang Resi Patmoaji dan Dewi Singowati, saudari Ken Dedes, yang diyakini masih menjaga sumber-sumber airnya. Keduanya dihormati sebagai pepunden, sehingga warga pun merawat sumber air ini dengan sebaik-baiknya. Memasuki abad 20, warga sekitar tak sengaja menemukan reruntuhan Candi Sumberawan dan melaporkannya kepada pemerintah Hindia Belanda. 33 tahun setelah pelaporan itu, Dinas Purbakala Hindia Belanda memugar bagian kaki candi. Meski Belanda bekerja keras memperkirakan bentuk stupa berdasar batuan yang tersisa, karena banyaknya batu yang hilang, rekonstruksi pun tidak dilanjutkan. Konon, pada masa rekonstruksi inilah terjadi peristiwa penembakan babi hutan yang melahirkan mitos sendang penguripan. Nah, kini di masa hidup kita, semua elemen Sumberawan menjadi lengkap. Ada bangunan cagar budaya bernuansa Buddhisme dari masa klasik. Ada mitos dua mata air bertua, mitos Tirta Amerta, serta legenda Resi Patmoaji dan Dewi Singowati. Selain itu, warga pun rutin menggelar selamatan banyu dan bersih desa tiap bulan suro dengan mengarak hasil bumi ke telaga. Tradisi serupa kami jumpai juga di Pentirtaan Cabean Kunti, Boyolali, yang oleh warga sekitar disyukuri secara berkala dalam ritual Anggoro Kasih. Telisik lengkap Pentirtaan Cabean Kunti, peninggalan Mataram kuno yang menginspirasi lahirnya Keraton Jogja, dapat Anda simak nanti pada link di atas atau di deskripsi. Sejarah dan mitos adalah dua hal berbeda yang sebaiknya tidak kita campur adukkan. Ketika bicara tentang sejarah, sumber primer seperti prasasti dan karya sastra sejaman tentu lebih bisa diandalkan. Namun, legenda dan mitos pun penting untuk kita memahami denyut kehidupan di sekitar candi pada masa kisah-kisah itu diciptakan. Candi Sumberawan beserta aspek kesejarahan dan mitos yang menyelimutinya sejatinya menampilkan dua kekayaan utama Nusantara, yakni kelimpahan alam dan keragaman budaya. Sayangnya, berbeda dengan warga sekitar Sumberawan yang giat merawat sumber-sumber air di sana. Terkadang kita abai terhadap kayanya alam dan budaya Nusantara. Alam kita eksploitasi dan kita timbuni dengan sampah plastik. Terhadap budaya pun, sebagian dari kita mulai tak peduli. Kita baru bereaksi setelah bangsa lain mengklaimnya, atau saat ada pihak yang menuntut budaya kita dimusnahkan karena tidak sejalan dengan keyakinannya.
Maka, yuk kita tumbuhkan kecintaan akan alam dan budaya Nusantara. Karena kekayaan leluhur yang diwariskan kepada kita terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan semoga Candi Sumber Awan akan terus berdiri untuk mengingatkan kita dan generasi-generasi selanjutnya akan pentingnya warisan itu.